Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Pamulang, salah satu kampus terbesar dan terfavorit di Tangerang Selatan. Dari gerbang utama inilah perjalanan ilmu dan mimpi para mahasiswa Unpam dimulai setiap harinya. Di luar gedung utama, suasana kampus terasa hidup. Mahasiswa bisa bersantai di taman berdiskusi atau sekadar menikmati suasana sore setelah kuliah. Di sini, mahasiswa bisa belajar langsung tentang dunia pasar modal dan perpajakan, bukan hanya teori, tapi juga praktik profesional. Unpam juga menyediakan fasilitas modern seperti lift dan vending machine, memudahkan mahasiswa dalam beraktivitas setiap hari. Di lantai 6, terdapat Masjid Unpam yang menjadi pusat kegiatan rohani. Disinilah keseimbangan antara ilmu dan iman terjaga dengan indah. Masjid ini dinamakan Masjid Darul Ulum. Selain masjid, Unpam juga menyediakan beberapa musola di beberapa lantai. Lalu, kenapa memilih jurusan akuntansi? Karena akuntansi bukan sekadar mencatat angka, tapi memahami cerita di balik setiap transaksi. Dengan akuntansi, kita belajar bagaimana sebuah bisnis berjalan, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana sebuah perusahaan bertahan dan berkembang. Jurusan ini mengajarkan kita berpikir logis, teliti, dan strategis. Dan salah satu materi yang paling menarik di jurusan ini adalah akuntansi manajemen. Nah, sekarang yuk kita bahas sedikit bagian materi dari akuntansi manajemen. Biasanya, materi ini disampaikan melalui presentasi, seperti yang sedang ditampilkan di layar. Di sini, kita nggak cuma belajar teori, tapi juga bagaimana menerapkannya dalam dunia kerja nyata. Mari kita lihat bersama apa saja sih yang dipelajari dalam mata kuliah ini. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi keuangan bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Di dalamnya, kita mempelajari penetapan harga jual produk dan harga transfer. Melalui materi ini, mahasiswa belajar bagaimana mengelola biaya secara efisien, merencanakan laba, serta menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, bukan hanya menghitung, tapi juga berpikir kritis dan membuat keputusan berdampak pada kesuksesan perusahaan. Harga jual produk. Harga jual produk harus mampu menutupi seluruh biaya perusahaan, baik produksi maupun non-produksi. Jika tidak, perusahaan akan sulit bertahan dalam jangka panjang. Umumnya, harga jual ditentukan dari total biaya ditambah laba yang diinginkan, yang bisa didasarkan pada target laba, persentase biaya, atau permintaan pasar. Penentuan persentase laba harus tepat agar keuntungan dapat tercapai secara optimal. Harga transfer adalah harga yang ditetapkan untuk mencerminkan nilai barang atau jasa yang ditransfer antar divisi dalam perusahaan. Harga ini digunakan sebagai dasar pencatatan penjualan bagi satu divisi dan biaya bagi divisi lain, serta berfungsi sebagai biaya internal dalam transaksi antar pusat pertanggungjawaban perusahaan. Keputusan penetapan harga, yaitu ada 3. Yang pertama, cost plus pricing, yaitu perhitungan semua biaya-biaya langsung dan menambahkan biaya overhead produksi sehingga menggambarkan keseluruhan biaya produksi.
Yang kedua, target costing, yaitu pihak manajemen menetapkan target harga dengan mempertimbangkan harga pasar saham dalam presentase keuntungan. Yang terakhir, transfer atau internal price, yaitu harga atas transaksi internal perusahaan. Metode penetapan harga jual produk dan harga transfer, yaitu ada 4. Yang pertama, metode penentuan harga transfer. Kedua, metode penentuan harga pokok produksi. Yang ketiga, metode maksimalisasi laba. Dan keempat, metode tingkat pengembalian atas modal. Metode penentuan harga transfer itu ada 2. Yang pertama, metode biaya atau cost-based transfer price, yaitu biaya transfer yang ditetapkan sesuai dengan biaya yang ditimbulkan divisi penjual dalam melakukan produksi barang dan jasa. Kekurangan metode ini adalah jika divisi penjual menghasilkan biaya yang lebih tinggi dari harga pasar, divisi penjual tidak akan mendapatkan laba atas transaksi penjualan internal dan tidak ada insentif bagi pengendali biaya pada divisi tersebut. Yang kedua, ada metode harga pasar atau market-based transfer price, yaitu metode ini yang meminimalkan perbedaan definisi biaya. Perusahaan menetapkan harga transfer berdasarkan harga pasar yang dianggap objektif. Selanjutnya, metode negosiasi atau negotiated transfer price. Metode ini dilakukan jika terdapat suatu pertentangan yang cukup signifikan di antara keduanya sehingga dicapai kesepakatan harga oleh kedua belah pihak, sehingga tidak perlu arbitrasenya. Keterbatasannya adalah mengurangi otonomi unit-unit tersebut. Menentukan harga transfer sesuai biaya ditentukan berdasarkan penentuan harga pokok, yaitu 1. Metode biaya penuh atau full cost method, menggabungkan semua biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Metode ini mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, metode biaya variabel atau variable cost method, di mana penetapan harga transfer yang ditetapkan sebagai biaya variabel. Kita bahas metode penentuan harga pokok produksi. Ada 2 metode utama. Yang pertama ada full costing atau absorption costing. Metode ini menghitung semua biaya produksi baik tetap maupun variabel dan disajikan dalam laporan laba rugi berdasarkan fungsi atau tujuan biaya. Yang kedua ada variable costing, hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja. Biaya tetap dianggap sebagai biaya periode, bukan biaya produksi. Metode ini digunakan untuk membantu manajemen dalam analisis biaya volume laba. Selanjutnya, di slide ini kita akan membahas tentang metode maksimalisasi laba. Dalam manajemen, ada beberapa pusat kegiatan yang perlu diperhatikan untuk mencapai laba maksimal, yaitu pusat biaya atau cost center, yang fokus pada pengendalian biaya agar efisien. Pusat pendapatan atau revenue center, yang bertanggung jawab menghasilkan pendapatan. Yang ketiga ada pusat laba atau profit center, yang mengukur selisih antara pendapatan dan biaya. Dan yang terakhir ada pusat pembiayaan atau financing center, yang mengatur penggunaan dana dan investasi. Selain itu, strategi promosi juga penting dalam memaksimalkan laba. Perusahaan harus memilih ukuran promosi yang tepat seperti advertising, personal selling, sales promotion, public relation, dan direct marketing agar tetap memperoleh laba di kondisi pasar apapun. Selanjutnya ada metode tingkat pengembalian atas modal, yang salah satunya menggunakan metode biaya konversi, yaitu perhitungan total biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik dalam proses produksi. Tujuannya untuk menghitung unit ekuivalen produksi agar bisa tahu efisiensi kerja dan biaya. Metode margin kontribusi yaitu untuk menghitung seberapa besar tingkat pengembalian modal yang sudah dikeluarkan perusahaan. Margin kontribusi juga digunakan untuk perencanaan laba berdasarkan volume, penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Masih dalam metode pengembalian modal, kita juga mengenal metode biaya standar. Metode ini membantu manajemen meningkatkan efisiensi
efisiensi dan efektivitas produksi. Biaya standar mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik untuk jangka waktu 1 tahun. Standar ini ditetapkan di awal tahun agar bisa menjadi patokan biaya produksi selama periode berjalan. Di slide ini, kita masuk ke teknik analisis perencanaan laba menggunakan rumus least square, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Keterangannya, Y adalah variabel dependent atau hasil yang ingin diprediksi. Contohnya, laba. X adalah variabel independen seperti periode waktu. A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, dan N jumlah data atau periode. Rumus ini digunakan untuk memperkirakan penjualan atau laba di masa depan, sehingga perusahaan bisa menentukan target laba atau target laba ditambah beban tetap. Yang terakhir, ada penetapan harga transfer, yaitu harga barang atau jasa yang dipindahkan antar divisi dalam satu perusahaan. Harga transfer ini berpengaruh pada pendapatan dan laba masing-masing divisi. Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, metode biaya penuh atau full costing. Menghitung harga berdasarkan seluruh biaya produksi yang dikeluarkan. Yang kedua, metode biaya penuh ditambah laba yang bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pertama, harga pasar berdasarkan harga pasar aktual. Kedua, ada biaya yang fokus pada beban pokok produksi. Ketiga, biaya plus atau cost plus pricing, yaitu menambahkan margin laba di atas biaya. Negosiasi, di mana harga ditentukan melalui kesepakatan antar divisi dengan mempertimbangkan biaya dan keuntungan. Nah, dari seluruh metode ini bisa disimpulkan bahwa setiap pendekatan memiliki perannya masing-masing untuk membantu perusahaan mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi, dan akhirnya memaksimalkan laba. Melalui berbagai metode seperti perencanaan laba, pengendalian biaya, dan penetapan harga yang tepat, kita belajar bagaimana perusahaan dapat mencapai efisiensi dan memaksimalkan keuntungan. Semua ini bukan sekadar teori, tetapi bekal nyata untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Dan disinilah peran Universitas Pamulang, tempat di mana ilmu dan praktik berjalan beriringan, dari fasilitas yang lengkap hingga pembelajaran aplikatif. Unpam menjadi tempat untuk membangun masa depan dengan ilmu dan pengalaman nyata. Bersama Unpam, kita bukan hanya belajar tentang angka, tapi juga tentang arti perjuangan dan kesuksesan.